Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Fadila Rahmawati dari jurusan Administrasi Publik kelas 3E dengan NIM 66612300013. Video kali ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategis yang diampu oleh Ibu Dr. Ayuning Budiati MPPM. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait visi misi, tujuan, juga sasaran dari kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kira-kira visi misinya sudah sesuai belum ya? Apakah tujuannya sudah merepresentasikan misinya? Lalu apakah sasarannya sudah berbasis smart? Nah, supaya kita nggak penasaran, yuk kita bahas. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait dari visi kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Visinya berbunyi, terwujudnya Untirta sebagai Healthy, Integrated, Smart and Green atau HITS and Green University menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global tahun 2030. Nah, ketika kita melihat visinya tersebut, itu terdapat kata kunci yakni terwujudnya. Juga ada jangka waktu yang ingin dicapai yaitu pada tahun 2030. Nah, berarti dapat dikatakan kalau visi dari Untirta ini sudah sesuai dengan kata kunci ataupun jangka waktunya. Juga sudah merepresentasikan dari cita-cita ataupun harapan yang ingin dicapai di masa depan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait misinya. Misi di Untirta itu terdapat 3. Nah, misi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan global. Nah, ketika kita melihat misinya, kita menemukan kata meningkatkan pada awal kalimat, yang berarti misinya tersebut sudah sesuai dengan kata kunci yaitu meningkatkan. Nah, kita kan sudah belajar kalau misalnya misi itu erat kaitannya dengan tujuan. Meskipun tujuan yang dimiliki oleh kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu ada 4, tapi misi yang pertama ini cocok dengan salah satu tujuannya, yakni tercapainya lulusan berdaya saing di kawasan global yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung budaya lokal. Nah, misinya tersebut sudah berkaitan dengan tujuan yang ada. Karena itu bisa kita katakan kalau misi dan tujuannya ini sudah sesuai. Next, kita akan bahas misi yang kedua. Misi yang kedua yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Nah, kita bisa lihat juga di kalimat pertamanya, di kata pertama atau di awal kalimatnya terdapat kata meningkatkan yang termasuk ke dalam salah satu kata kunci dari misi. Oleh karena itu, misi tersebut bisa dikatakan sudah sesuai dengan keselarasan dengan salah satu tujuan dari Untirta, yaitu tercapainya hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi dengan reputasi nasional ataupun internasional. Oke, yang terakhir ada misi yang ketiga yakni meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green atau ITS Green University. Nah, kita juga sama seperti 2 misi sebelumnya, pada awal kalimat terdapat kata meningkatkan, yaitu termasuk ke dalam salah satu kata kunci dari misi. Nah, sudah selaras juga dengan salah satu tujuannya, yakni terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang terintegrasi smart and green. Nah, karena misi dan tujuan tadi sudah selaras, dapat kita katakan bahwa semua misi dari Untirta itu sudah sesuai dengan berkesinambungan dengan tujuan yang ada, meskipun tujuannya itu terdapat 4, tapi 3 misi tersebut sudah berkesinambungan dengan 3 tujuan yang ada. Oke, kita tadi sudah bahas dari misinya, lalu juga kita bahas dari tujuannya, maka selanjutnya kita akan membahas terkait sasarannya. Nah, Untirta ini memiliki banyak sekali sasaran, namun ada beberapa sasaran yang dapat mewakilkan dari banyaknya sasaran yang ada. Yang pertama, menuju sertifikasi internasional pada tahun 2030. Yang kedua, mengembangkan riset yang berorientasi dan
pada pemecahan masalah nyata di masyarakat. Yang ketiga, memperkuat kerjasama dengan industri nasional maupun internasional dengan membangun jaringan dengan industri untuk mendapatkan dukungan finansial, sumber daya, dan peluang bagi lulusan. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui rekrutmen tenaga pengajar yang berkualitas, pengembangan kompetensi dosen, dan pemberian insentif yang menarik. Dan yang terakhir, menerapkan tata kelola yang baik dan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi dengan pengembangan iptek. Nah, dari sasaran tadi dan banyaknya sasaran yang ada, kita akan menilai kira-kira sasaran tersebut sudah berbasis SMART atau belum ya. Oke, apa itu SMART? SMART sendiri itu terdiri dari specific, measurable, achievable, transactionable, dan time bound. Yang pertama kita akan bahas terkait spesifik. Visi misi Untirta itu sudah sesuai dengan tujuannya, yakni menuju PTNBH yang unggul dan berdaya saing global. Berarti dapat diartikan kalau misalnya visi misi, tujuan ataupun sasarannya sudah spesifik dengan tujuan yang diinginkan. Lalu yang kedua ada measurable atau dapat diukur. Nah, sesuatu yang walaupun kalau kita melihat kata ukur pasti itu berkaitan dengan angka, namun menurut pribadi saya ada beberapa poin-poin yang menjadi tolak ukur dari sasaran Untirta, yakni mereka ingin meningkatkan status dari akreditasi setiap-tiap program studi dan ranking Untirta di level nasional ataupun internasional. Nah, meskipun mungkin kurang mendapat ukuran spesifiknya, misalnya ingin mendapatkan akreditasi atau levelnya itu di nasionalnya itu apa dan di internasionalnya itu apa, apakah FIBA ataukah apa, itu belum tertuang jelas, hanya ingin mencapai akreditasi di nasional dan internasional. Nah, tapi baru saja kemarin kita mendapatkan reakreditasi, jadi Untirta ini sudah mendapatkan akreditasi unggul. Nah, ini berarti bisa menjadi salah satu dari cita-cita yang sudah dapat dicapai. Kayak gitu. Lanjut ada A ataupun achievable yang dapat dicapai. Yang untuk mencapai dari semua sasaran itu, Untirta sudah memiliki sasaran, yakni melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga nasional dan internasional, juga meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa. Nah, itu termasuk salah satu sasaran untuk mencapai dari visi misi serta tujuannya. Yang keempat yaitu reasonable atau masuk akal. Kita melihat bahwa dari tadi visi misi, tujuan dan sasarannya itu sudah masuk akal dengan kategori yang menuju masa depan dan kiat-kiat yang rasional dari sumber daya yang ada. Seperti itu. Dan yang terakhir time bound, batasan waktu. Meskipun tadi kita sudah melihat dari visi dan misinya itu mungkin sudah beberapa yang sesuai, yakni memiliki batasan waktu yakni di tahun 2030, namun kita kurang menemukan batasan waktu pada sasaran-sasaran yang ada di Untirta. Oke, mungkin tadi kita sudah membahas dari visi, misi, tujuan, serta sasaran dari kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan menyimpulkan bahwasannya Untirta itu sudah menetapkan visi misi yang sesuai, di mana visinya sudah berorientasi masa depan dengan kata kunci terwujudnya, dan misinya sudah berorientasi masa sekarang dengan kata kunci meningkatkan. Tujuan yang ingin dicapai sudah sesuai dengan jumlah misinya, meskipun tujuannya terdapat 4, namun sudah merepresentasikan dari 3 misi yang ingin dicapai. Lalu sasarannya sudah selaras dengan prinsip SMART. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.